Halo teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan beri sedikit penjelasan ya kenapa saya beberapa hari terakhir ini jarang online ya, jarang bikin video lagi. Jadi kemarin itu simulator saya modifikasi ya, saya tambah dengan simulasi entry exit. Nah itu kalau saya tes keris dengan mekanisme simulasi yang terbaru, hasilnya itu seperti ini, yaitu ada akurasi ya, jadi ketika kita kasih order, itu berapa persen order yang keeksekusi, itu namanya akurasi. Nah, untuk RIS itu akurasinya 78,42%. Sedangkan untuk exitnya hanya 11,84%. Nah, karena ada perbedaan di akurasi. Kalau sebelumnya itu kan semua entry exit pasti 100% kayak eksekusi ya. Tapi kan berhubung kita tradingnya sifatnya bukan apa namanya, bukan jam-jaman gitu ya, tapi kita per hari. Jadi hari ini jeda hari berikutnya. Ketika kita kasih order entry masuk sekian, di hari berikutnya mungkin ada selisih harga yang beda ya. Jadi mungkin dia entah lebih tinggi atau kalau lebih rendah pasti masuk ya kita buy. Tapi kalau kita lebih tinggi itu order kita nggak akan masuk. Jadi ini mengakibatkan masalah di akurasinya. Nah, ketika akurasinya turun, series ini ternyata nggak bisa memberi result yang benar-benar bagus ya. Jadi payoff rasionya hanya 0,07, average year on year returnnya hanya minus 3,54%. Jadi dia malah minus. Nah, jadi saya terus putar otak, saya harus kembangkan strategi baru yang bisa apa namanya, menghandle mekanisme entry exit itu ya. Jadi saya baru develop nih. Ini ada strategi saya beri namanya nerf. Jadi saya sudah develop ada berapa strategi ini, ada kite, ada magic 8 ball, ada toy gun, ada dice, ada garfield. Itu saya tes semua. So far yang hasilnya paling bagus itu yang ini, yang nerf ini ya. Jadi dia masih sama seperti risk. Basicnya momentum ya. Cuman, oh kalau risk itu dia sebenarnya mean reversion. Cuman kalau yang ini momentum ya, kalau yang apa namanya, yang baru ya, yang nerf ini ya, dia momentum. Jadi kalau risk itu dia masuknya masih mean reversion, tapi dia menggunakan momentum ya. Jadi dia momentumnya tinggi, dia mencari nilai, nilai tengahnya gitu ya. Nah, lalu untuk yang baru ini dia benar-benar fully momentum. Jadi kalau dia momentumnya naik, malah dia beli. Kalau di risk itu di risk itu kan kalau momentum naik dia malah jual. Kalau momentum turun dia beli. Kalau ini kebalikannya, kalau momentum naik kita malah beli. Dan algoritma ini cocoknya buat trading ya, bukan buat investasi ya sekali lagi karena hanya mengandalkan price action ya. Jadi ini saya mau coba backtesting nih algoritma ini. Saya pakai ini dulu aja ya. Ini saya hapus dulu deh. Saya tambah account. Benar. Untuk budgetnya itu saya kasih 100 juta ya. Oke, tiga kosongan. Lalu saya simulasikan ya pakai backtesting ya. Untuk akunnya saya pilih nerf ya. Sudah 100 juta sudah bisa ya. Ini saya run. Jadi kalau yang portofolio tadi itu saya bisa pakai juga buat simulasi ya. Jadi kita mau compare misal ada dua atau tiga algoritma sekaligus kita pakai akunnya beda-beda ya. Nah, ini dia simulasi sendiri. Nah, ini mungkin yang paling penting dari nerf ini, kita posisi apa entry harga harga masuknya ini itu jelas, posisi TP juga sudah jelas, posisi SL-nya juga sudah jelas. Jadi kita masuk di harga 910, TP-nya 1046, SL-nya 841 ya. Bisa kurang bisa lebih dikit tidak terlalu masalah ya harusnya ya. Nah, ini juga ada status. Jadi kalau di simulasi itu kalau kita dengan pasang dengan entry segini, apakah akan sukses atau enggak itu ketahuan. Di sini ada yang harganya nggak masuk, ada yang dia expire ya. Jadi kalau kita kasih entry, kita kasih jeda waktu. Kalau selama jeda waktu tersebut dia nggak masih belum tembus harganya, ya kita abaikan aja. Karena khawatirnya itu kalau momentumnya sudah berubah atau trennya berbalik arah.
Jadi itu yang kita waspadai. Jadi kita pasang jeda waktunya jangan terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek bisa saja mungkin lagi akan tembus. Kalau terlalu panjang, takutnya nanti momentumnya atau trennya berubah ya. Jadi itu diwaspadai. Nah ini saya pasang untuk nerf ini saya pasang 7 hari. Jadi kalau dia dalam waktu 1 minggu dia terpenuhi entry-nya, ya udah dia beli, dia masuk. Tapi kalau lebih dari 1 minggu nggak terpenuhi, dia akan abaikan itu. Ini kalian bisa lihat nih, take profit dan stop loss-nya ya, dia cukup banyak juga take profit-nya. Jadi dia lebih lebih banyak menangnya daripada kalahnya ya untuk strategi yang ini ya. Untuk akurasinya nanti kita cek deh di laporan ya. Seperti apa performance-nya kita juga tahu dari hasil backtesting ya. Cuman ini mirip kayak RIS juga sih sebenarnya. Jadi dia sama-sama transaksi hariannya cukup banyak. Sekitar 10, 11, 12 transaksi per hari ya. Tapi nanti kalian pilih sendiri. Jadi misal ketika algoritma ini saya jalankan, muncul watchlist-nya, kalian jangan beli semua. Tapi kalian pilih mana yang kira-kira apa namanya persentase take profitnya paling besar. Kan ini ada beberapa yang take profitnya cuma 20.000, 40.000 gitu. Itu kalian nggak usah pilih. Diabaikan saja. Itu karena saya belum bikin proteksinya ya. Jadi nanti kalian abaikan aja itu, kalian cari yang persentase take profitnya paling besar. Itu baru kalian masuk. Jadi kalian sebanding dengan resiko yang kalian apa namanya terima gitu. Karena kalau resiko dapatnya cuma 20.000, resikonya besar kan itu juga ya kita rugi ya, rugi waktu, rugi uang juga ya. Kita kan resikonya kan gede kita. Nah ini kalian pilih sendiri dari list buat listnya itu. Ini saya cepetin aja videonya biar nggak terlalu ribet. Untuk awalnya kita cek dulu performance-nya seperti apa. Saya kecilin aja ya. Oke, jadi dia menanjak terus ya, grafik ekuitasnya ya. Dia menanjak, dia cenderung linier ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan IHSG ya, ini, ini saya coba bikin jadi garis saja ya, biar nggak terlalu apa penuh, biar lebih gampang dipahami. Oke, ini grafik IHSG, yang putih ini grafik performance-nya NERV ya. Jadi walaupun dia sempat market crash kemarin, bulan Maret 2020 itu, dia sempat menyentuh bottom di sini, si NERV ini dia nggak terpengaruh ya, dia masih bisa terus menanjak ya. Jadi dia nggak terpengaruh market crash. Nah, lalu kalau kita buka laporannya ya, yang dalam bentuk PDF, kita mau lihat performance-nya, apa namanya, data-data statistik lainnya ya. Oke, saya besarkan lagi dikit. Oke, ini NERV. Budget awal 100 juta, capital sekarang 262 juta, portofolio value-nya 46,5 juta ya. Entry akurasinya 52, lebih rendah dari risk.
risk tadi sekitar 78 ya nggak salah ya. Exit akurasi 9,23, lebih rendah lagi dari risk sekitar 11 tadi kalau nggak salah. Lalu untuk transaksi hariannya 11,4, total transaksi 17.000. Jadi ada buy ada sell ada 17.000, terbagi menjadi dua lagi, 8.800 itu untuk buy transaction, lalu 8.159 sell transaction ya. Untuk ini apa namanya, persentase kalahnya maksimum itu 8%, persentase menangnya maksimum 8%. Jadi dia nggak terlalu mau ambil risiko ya, lebih dari 8% ya. Untuk payoff ratio 1,75, untuk year on year return-nya ya 27%. Jadi per tahunnya itu 27% ya. Nggak terlalu jelek sebenarnya untuk algoritma yang masih belum dioptimasi ya. Jadi nanti ini saya akan optimasi lagi ya supaya bisa apa namanya, average return year on year-nya itu lebih dari yang 27% ya. Tentunya dengan payoff ratio yang lebih tinggi pula ya. Ya payoff ratio di atas 1 itu sebenarnya sudah bagus sih. Tapi saya maunya lebih tinggi lah, kalau bisa 2, ya. Lalu apa lagi ya? Ini kita cek untuk portofolio di Nord itu bisa dibuka di sini. Nah, ini ada portofolionya si Nord yang sekarang ya, yang terakhir ya. Nah, ini saya mau simulasikan juga ya Monte Carlo ya. Datanya pakai data 5 tahun aja deh. Accept 1000, 26 hari ya, saya start. Cukup berantakan. Nanti kita lihat hasilnya ya. Hasilnya itu seperti ini ya. Untuk hasil Monte Carlo-nya ya. Uptrend probability-nya masih di bawah 50 sih. Untuk downtrend probability-nya masih di atas 50, 51 lebih tepatnya. Tapi kalau kita lihat nih potensi dia buat naik di atas apa sampai dengan 100% ya, itu masih lebih tinggi daripada kemungkinan dia turun 100% ya, 100%-nya ya. Nggak mungkin turun 100% sih sebenarnya sih ya. Tapi dia masih ada kemungkinan buat apa namanya, probabilitas untuk naiknya lebih tinggi walaupun secara kemungkinan dia naik rendah, apa namanya, secara persentasenya. Jadi ini kenapa saya kasih Monte Carlo ya, setelah apa namanya, setelah hasil simulasi saya mau tahu seberapa besar sih resiko portofolio yang saya punya sekarang. Jadi kalau hasilnya seperti ini dia nggak begitu bagus karena untuk uptrend probability-nya dia masih rendah ya, nggak nyampe 50%. Jadi ada beberapa saham yang masih volatile-nya masih tinggi ya. Jadinya dia itu bisa mempengaruhi portofolio keseluruhan ya. Karena ada resiko dari saham-saham yang volatilitasnya tinggi itu. Jadi solusinya mungkin harus strateginya harus ditweak supaya dia menghindari yang saham-saham yang volatilitasnya terlalu tinggi. Jadi yang kita ambil yang benar-benar volatilitasnya bagus, lalu average daily rate-nya juga bagus ya. Nanti hasil Monte Carlo-nya bisa lebih bagus lagi.
Lalu untuk strategi ini nanti baru akan saya publish di YouTube ya, dalam bentuk video rekomendasi mungkin baru tanggal Januari ya, tanggal 4 mungkin ya. Karena saya masih butuh waktu buat optimasi lagi, saya masih butuh harus tes lagi. Saya mau pastikan kalau algoritma ini sudah benar-benar bagus ya, sebelum saya publish ke kalian ya.